Di daerah saya, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, ada satu kekayaan yang sangat berharga bagi kami, yaitu sagu. Sagu merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Meranti, yang dimana Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut merupakan salah satu penghasil sagu terbesar di dunia. Karena masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti bisa mengolah sagu menjadi salah satu pangan pokok alternatif dan juga bisa mengolah sagu menjadi berbagai macam kuliner. Nah, terkait hal tersebut, masyarakat setempat tentunya memiliki hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam tersebut, yang dimana mereka berhak memproduksi, menjual, dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut untuk keberlangsungan hidup. Dan mereka wajib untuk melestarikan, menjaga, dan merawat sumber daya alam tersebut agar tidak punah dan bisa dinikmati hingga ke anak cucu kita nanti. Namun, kondisi sagu di Meranti saat ini sangat memprihatinkan dikarenakan wabah COVID-19 ini. Karena sagu di Meranti masih belum bisa diekspor keluar, dan itu mengakibatkan penumpukan sagu yang ada di pabrik itu sendiri. Seharusnya sagu tersebut bisa diekspor ke Malaysia, namun pemerintah negara Malaysia menerapkan kebijakan lockdown sehingga sagu tersebut belum bisa diekspor ke sana. Nah, untuk pendapatan per tahunnya, pada tahun 2018, Meranti bisa menghasilkan sekitar 39.644 ton, dan untuk pada tahun 2019 bisa menghasilkan 39.681 ton. Dan jika kita jumlahkan dengan nilai uang, setara dengan pada tahun 2018 15 miliar dan pada tahun 2019 terdapat 19 miliar. Lalu, bagaimana cara kita melestarikan sumber kekayaan alam ini? Tentunya, kita harus selalu merawat dan menjaga pohon sagu tersebut agar tetap bisa tumbuh dengan sehat dan segar. Kita harus menjaga sumber kekayaan alam ini dari penebangan liar. Dan jika ada bibit baru yang sudah bisa diambil dari pohon induknya, kita bisa menanam kembali di lahan yang lain agar tetap ada untuk generasi sagu selanjutnya. Kemudian bagaimana cara kita untuk meningkatkan nilainya? Tentunya kita bisa mengolah sagu menjadi berbagai macam kuliner yang bisa dinikmati khalayak ramai, sehingga produksi sagu bisa meningkat. Dan tentunya ini memerlukan campur tangan pemerintah setempat, agar pemerintah tersebut bisa membantu untuk bagaimana caranya publik bisa mengenal sagu. Nah, karena dengan pengolahan menjadi kuliner, justru itu akan menarik perhatian publik untuk mencobanya. Seperti yang sudah dikembangkan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti ini, sagu tersebut telah berhasil diolah menjadi mie sagu, kerupuk sagu, dan masih banyak makanan khas Riau yang bertemakan sagu. Kabupaten Lahat merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Selatan dengan luas wilayah mencapai 5.312 km. Salah satu kekayaan alam yang mengalami perkembangan secara cepat yaitu batubara. Adanya batubara ini menunjukkan adanya hak dan kewajiban rakyat dan negara terhadap batubara ini. Adapun hak masyarakat adalah yang pertama, mendapatkan hak untuk memanfaatkan batubara untuk sumber energi, mendapatkan listrik yang merata di seluruh Indonesia, mengadakan penelitian dan pengembangan terhadap batubara. Adapun kewajibannya yaitu mengambil dengan jumlah yang secukupnya, artinya tidak mengeksploitasi, menjaga batubara dan lingkungan sekitar, menjadi masyarakat yang cerdas dengan mencari alternatif sumber daya. Oke, baiklah teman-teman, lantas bagaimana sih sebenarnya kondisi batubara yang ada di Sumatera Selatan Kabupaten Lahat ini? Melansir dari Sumatera Express bahwa di kabupaten ini terdapat 18 perusahaan tambang batubara aktif dalam tahap eksploitasi. Dan baru-baru ini ditemukan sekitar 84 juta ton cadangan batubara di sekitar Bukit Bunian, Sukamerindu. Dan masih banyak lagi sebenarnya cadangan batubara yang ada di kabupaten ini. Nah, dari data itu, begitu banyak sumber kekayaan, namun terdapat dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat seperti panas, debu, bising pada saat bongkar muat, air sungai yang menjadi keruh dan merusak ekosistem sungai, dan hasil panen yang sekarang sudah sangat berkurang.
Nah, selain itu teman-teman, coba kita hitung-hitung menggunakan data keuangan. Jika kita hitung, pada tahun 2016 dari data BPSD, Kabupaten Lahat itu terdapat sekitar 10.075.060,30 ton per tahun 2016. Sedangkan harga pada saat itu rata-rata sekitar 77,89 US dollar per ton. Jika kita kalikan dan kita kalikan lagi dengan harga rata-rata rupiah saat itu sekitar 13.305 rupiah, akan menghasilkan uang sekitar 10.441.051.051.500.000 rupiah. Nah, selain itu teman-teman, ada solusi yang harus kita laksanakan untuk melestarikan ini semua. Seperti jangan mengeksploitasi, berarti kita harus men-stop eksploitasi seperti negara-negara lain, kemudian memanfaatkan energi alternatif lain seperti matahari, dan kita harus hemat energi listrik karena pada dasarnya batubara ini untuk listrik kalau di Indonesia. Kemudian kita berhenti untuk mengekspor. Biasanya kan selama ini kita hanya menjual dan mengali dan menjual. Nah, kita harus berpikir bagaimana cara memproduksi batubara menjadi alternatif lain seperti untuk helikopter atau untuk gas atau industri baru lah pokoknya ya, atau pembuatan baja, karena batubara ini sangat berfungsi untuk pembuatan baja. Nah, dari industri-industri baru yang kita laksanakan ini dan penjualan ke dalam negeri saja, tidak ke luar negeri, maka akan menambah nilai dari batubara itu sendiri. Sumba Timur merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas wilayah 7.000,5 km persegi dan wilayah laut 8.373,53 km persegi. Sumba Timur memiliki hasil kekayaan laut yang melimpah, salah satunya yaitu komoditas ikan tongkol. Karena hal tersebut, penduduk lebih memilih bermata pencaharian sebagai nelayan dan mendapatkan penghasilan dari perjualan ikan. Rata-rata komoditas ikan tongkol adalah 358 ton per tahun dengan harga 23.000 per kilogram di tahun 2019. Namun, berdasarkan data dari Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perairan Republik Indonesia, harga jual ikan tongkol mengalami penurunan dari semulanya 23.000 per kilogram di bulan Desember 2019 menjadi 10.000 per kilogram di bulan Januari 2020. Pemanfaatan ikan tongkol masih belum dilakukan secara optimal karena terjadi pemanfaatan sumber daya yang bersifat merusak lingkungan seperti penggunaan alat tangkap yang berbahaya. Sebagai masyarakat Indonesia, terdapat beberapa hak yang dimiliki dalam pengelolaan kekayaan. Yang pertama, hak memanfaatkan ruang dan sumber daya perairan dalam pengelolaan ikan tongkol, terutama bagi masyarakat kaum adat. Yang kedua, hak untuk mengajukan usul atau saran dan keberatan terhadap kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan perairan. Selain mempunyai hak, masyarakat juga mempunyai kewajiban, yaitu kewajiban untuk memelihara fungsi lingkungan, terutama sumber daya perairan, dan menaati peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kewajiban untuk turut serta dalam pengendalian pencemaran lingkungan. Adapun cara melestarikan ikan tongkol yaitu tidak menangkap ikan dengan alat yang berbahaya dan tidak mencemari lingkungan, melakukan kerjasama dengan pemerintah untuk meningkatkan kuantitas ikan tongkol melalui budidaya, serta meningkatkan nilai dengan cara pengelolaan ikan tongkol menjadi aneka ragam produk olahan ikan agar memiliki jangka waktu konsumsi lebih panjang dan dapat dijual ke pasar global. Salah satu kekayaan alam di Indonesia yaitu kekayaan yang ada di wilayah Cirebon. Cirebon merupakan wilayah yang menyumbang garam paling banyak untuk Indonesia secara rutin tiap tahunnya.
Kekayaan alam ini langsung dikelola oleh masyarakat setempat yang berprofesi sebagai petani garam. Hak yang harus diterima oleh masyarakat dimulai dari berhak menjual hasil panen ke pihak yang diinginkan dan berhak menentukan harga penjualan. Dan masyarakat yang tinggal di sekitar pengelolaan garam berhak merasakan hasil panen. Kewajiban masyarakat terhadap kekayaan alam. Kewajiban masyarakat adalah wajib memelihara lahan tempat pengelolaan agar pengelolaan garam tetap maksimal. Wajib memelihara garam di tempat pengelolaan agar garam tetap terjaga kualitasnya. Nilai dari garam apabila dijadikan uang seharga 700 perak per kilogram. Tapi di akhir tahun 2019, harga jual garam menurun sangat drastis dari harga jual biasanya. Menurut berita artikel dari Detikcom, garam yang tak kunjung laku, harga garam di Cirebon anjlok sampai dengan 100 perak per kilogram. Harga garam di daerah saya terbilang sangat mahal dari biasanya karena meningkatnya harga-harga jual garam di pertokoan. Tentunya ini diakibatkan oleh adanya kebijakan impor garam yang dilakukan pemerintah. Maka dari itu, masyarakat setempat harus mulai meningkatkan kekayaan sumber daya alam lebih maksimal lagi agar mendapatkan hasil yang baik. Dimulai melestarikan tempat-tempat pengelolaannya agar kualitas garam dapat maksimal. Menjaga agar daerah sekitar terbebas dari hal-hal yang dapat merusak garam. Ini merupakan kewajiban semua orang agar dapat meningkatkan kualitas dan nilai dari garam tersebut. Dan tentunya juga pemerintah harus menghentikan impor garam dari luar negeri karena hal ini sangat merugikan masyarakat Indonesia, terutama para petani garam. Pemerintah harus lebih memperhatikan petani-petani tambak Indonesia dan lebih memprioritaskan hasil dalam negeri agar nilai garam tetap meningkat. Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sumber kekayaan alam yang sangat melimpah, terutama dalam sektor pertanian. Berdasarkan hasil perhitungan BPS menggunakan metode KSA, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas panen sebesar 539.316 hektar dapat menghasilkan padi sebanyak 2.603.396 ton GKG atau setara 1.493.568 ton beras dengan harga jual sekitar Rp8.300 per kilogram. Masyarakat Sumatera Selatan memiliki hak dan juga kewajiban dalam mengelola dan juga menerima hasil panennya. Berikut adalah hak dan juga kewajibannya. Hak 1. Berhak mendapatkan jaminan pemasaran hasil pertanian yang melaksanakan usaha tani sebagai program pemerintah. 2. Berhak mendapatkan jaminan ketersediaan lahan pertanian. 3. Berhak mendapat keringanan pajak bumi dan bangunan yang diusahakan secara berkelanjutan. Kewajiban 1. Melakukan tindakan atau pemeliharaan atas kebun ataupun ladang. 2. Wajib menjaga lingkungan alam agar tetap lestari. 3. Menggunakan bahan kimia secara bertanggung jawab atau tidak berlebihan. Lantas, bagaimana cara melestarikannya? Caranya yaitu 1. Dengan merawatnya agar terhindar dari serangan hama. 2. Tidak berlebihan dalam menggunakan pestisida. 3. Pencegahan erosi permukaan tanah menggunakan berbagai teknik, yaitu kultur teknis, biologis, teknis mekanis. 4. Pencegahan terjadinya penurunan kesuburan tanah dari aspek kimiawi, fisik, dan biologis tanah. 5. Pemeliharaan prasarana irigasi, tata guna air, permukaan air tanah, wilayah resapan air, mutu sumber air, sungai, embung, waduk, dan sebagainya. Dengan cara itu, saya yakin kita bisa mendapat hasil padi yang melimpah dan juga berkualitas, sehingga membuat harga nilai jualnya meningkat.